Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poni Cornela, NIM 19014177 dari kelas 4F Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum IPA. Langsung saja ke percobaan yang pertama, yaitu tentang perubahan energi. Percobaan pertama yaitu menggunakan gelas kimia. Di sini melakukan percobaan dengan kayuhan sepeda yang dengan kayuhan yang masih rendah. Kayuhan yang secara perlahan akan menyalurkan energi pada generator, kemudian akan perlahan memanaskan air yang ada di gelas kimia, dan kemudian akan menghasilkan energi uap dalam waktu 37 detik. Air yang panas akan menghasilkan energi uap secara perlahan. Dalam percobaan ini dapat kita temukan di sekolah dasar mulai dari kelas 3 sampai kelas 4. Kelas 4 SD yang merupakan materi perubahan energi. Air sudah mulai menguap, menghasilkan energi uap. Di sini masih dengan percobaan yang sama, namun dengan media penghasil sumber energi yang berbeda. Yang pertama tadi menggunakan tabung reaksi yang berisi air, dan yang kedua ini menggunakan lampu neon. Nah, dalam waktu 28 detik lampu neon akan menyala. Lampu neon akan menyala yang dihasilkan dari kayuhan sepeda orang tersebut. Lihat, lampu neon menyala dengan terang, kemudian menjadi redup lagi, dan orang tersebut, energi yang dihasilkan semakin melemah dan lampu neon pun perlahan semakin redup. Kemudian media yang ketiga yaitu masih dengan lampu, namun dengan lampu yang berbeda, yaitu lampu yang berbentuk spiral namun dengan kecepatan yang sama, yaitu kecepatannya masih rendah. Nah, dalam waktu 18 detik lampu spiral perlahan akan menyala, walaupun belum terlalu terang, masih dengan energi yang rendah. Nah, lampu spiral tersebut masih dengan cahaya yang redup. Media selanjutnya yaitu kipas angin, masih dengan kecepatan yang rendah. Nah, menggunakan media kipas angin ini dalam waktu 16 detik kipas angin akan berputar secara perlahan, walaupun masih dengan angin yang tidak terlalu kencang. Energi yang dihasilkan oleh orang pengayuh sepeda tersebut yang membuat kipas angin ini bergerak. Selanjutnya, kayuhan sepeda dengan kecepatan sedang, masih dengan menggunakan media air yang diisi dalam gelas kimia yang diletakkan di atas generator. Langsung saja kita mulai. Dalam waktu 17 detik air di gelas kimia akan menjadi panas dan menguap dengan kayuhan yang sedang atau secara perlahan. Air akan menjadi panas dan menguap, menghasilkan energi uap. Energi telah berkumpul dalam air untuk menghasilkan energi uap. Kemudian masih dengan kecepatan sedang namun media penghasil energi yang berbeda, yaitu lampu neon. Langsung saja kita mulai. Menggunakan lampu neon ini dalam waktu 16 detik lampu neon akan menyala secara perlahan, namun menghasilkan cahaya yang sangat terang. Nah,
Kemudian menggunakan media yang ketiga yaitu lampu spiral. Penggunaan lampu spiral ini dalam waktu 15 detik lampu spiral akan menyala. Masih dengan kecepatan yang digunakan yaitu kecepatan sedang. Lampu spiral akan menyala agak redup. Media yang terakhir yaitu kipas angin. Penggunaan media kipas angin dengan kecepatan kayuhan rendah kipas angin akan bergerak yaitu dalam waktu 12 detik. Energi yang disalurkan oleh kayuhan sepeda melalui generator membuat kipas angin bergerak secara perlahan dan menghasilkan energi angin. Selanjutnya masih dengan percobaan yang sama namun dengan kecepatan kayuhan yang lebih cepat atau kecepatan tinggi. Langsung saja kita mulai. Masih pertama media air dimasukkan di gelas kimia yang diletakkan di atas generator. Dalam waktu 21 detik air baru akan panas karena kayuhan sepeda sudah sangat cepat dan membuat reaksi di air menjadi sangat lambat dan menguap lebih lama. Dalam waktu 21 detik air akan menguap menghasilkan energi uap. Kemudian menggunakan media lampu neon. Penggunaan lampu neon dengan kecepatan kayuhan tinggi atau dengan kayuhan yang sangat cepat. Dalam waktu 14 detik lampu neon akan menyala. Lampu neon akan menyala lebih terang dari sebelumnya. Kemudian penggunaan media penghasil energi yang ketiga yaitu lampu spiral. Penggunaan lampu spiral ini akan menyala dalam waktu 12 detik. Lampu spiral akan menyala terang dengan kayuhan yang lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian penggunaan media penghasil energi kipas angin dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam waktu 11 detik kipas angin akan berputar secara perlahan karena dengan kecepatan kayuhan yang lebih tinggi. Kipas angin mulai berputar dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Selanjutnya menggunakan keran air, generator, air, dan gelas kimia. Gelas kimia yang berisi air diletakkan di atas generator. Kemudian langsung kita mulai. Kita tekan keran airnya. Dalam waktu 31 detik air akan menjadi panas dan menghasilkan energi uap. Secara perlahan air menjadi panas, namun dalam waktu 31 detik. Air mulai mendidih, energi yang dihasilkan oleh air yang keluar dari keran air dan menghasilkan energi uap. Kemudian penggunaan media penghasil energi yang pertama yaitu lampu neon. Langsung saja kita mulai dan kita langsung menekan keran airnya untuk mengeluarkan air yang ada di dalam keran untuk menggerakkan generator agar lampu neon menyala. Dalam waktu 14 detik lampu neon akan perlahan menyala dan menghasilkan energi cahaya. Ketiga, menggunakan lampu spiral. Masih dengan penggerak generator yang digerakkan oleh air yang ada di keran. Langsung kita gerakkan. Dalam waktu 11 detik
lampu spiral akan menyala karena dorongan energi dari generator yang digerakkan oleh air dari keran. Nah, lampu spiral mulai menyala namun tidak terlalu terang. Terakhir, media penghasil energi kipas angin. Langsung kita putar kerannya untuk menggerakkan generator agar kipas angin bergerak secara perlahan. Dalam waktu 8 detik, kipas angin akan berputar secara perlahan. Cobaan selanjutnya yaitu matahari tanpa awan akan menyalurkan energinya melalui tenaga surya dan media penghasil energinya yaitu air yang diletakkan di atas tata surya menggunakan gelas kimia. Langsung saja kita mulai apa reaksi dari air tersebut. Dalam waktu 22 detik, air langsung menjadi panas dan menghasilkan energi uap dikarenakan matahari yang disalurkan langsung ke tenaga surya tanpa adanya perantara awan. Air perlahan menjadi panas, mendidih dan akan menjadikan energi uap. Nah, selanjutnya media penghasil energi yaitu lampu neon. Dalam waktu 9 detik lampu neon akan langsung menyala. Nah, energi dikeluarkan oleh matahari kemudian melalui alat penyerap tenaga surya kemudian menyalurkan ke lampu neon dan lampu neon langsung bersinar dengan terang. Kemudian penggunaan media penghasil energi yaitu lampu spiral. Langsung saja kita mulai reaksi dari lampu spiral tersebut. Dalam waktu 12 detik lampu spiral akan langsung menyala. Dengan sangat cepat lampu spiral akan menyala menjadi terang. Yang digunakan terakhir yaitu kipas angin. Menjadi energi penggerak yaitu kipas angin. Langsung saja kita mulai. Energi yang dihasilkan oleh matahari langsung menyebar dengan cepat melalui energi penyalur matahari kemudian langsung ke kipas angin dan dalam waktu 10 detik kipas angin langsung bergerak. Kemudian masih dengan energi matahari disalurkan melalui alat tata surya, penyerap energi tata surya dan media penghasil energinya. Air dimasukkan di gelas kimia diletakkan di atas alat penyalur tata surya namun dengan sedikit berawan sedang. Langsung saja kita mulai. Kita lihat reaksi dari air tersebut. Nah, dalam waktu 20 detik air menjadi panas dan kemudian menghasilkan uap air. Hanya dalam lebih cepat 2 detik dari tanpa awan sedang tadi. Air perlahan mendidih kemudian menghasilkan energi uap. Energi yang disalurkan jadi energi uap. Selanjutnya diganti media penghasil energinya yaitu lampu neon. Dalam waktu 15 detik lampu neon langsung menyala dengan terang. Energi yang dihasilkan oleh matahari menyebar kemudian tersalurkan, diserap oleh alat penyerap tata surya kemudian tersalurkan ke lampu neon dan lampu neon menyala dengan terang kemudian menjadi redup dan mati kemudian redup lagi. Selanjutnya yaitu menggunakan lampu spiral masih dengan matahari sedikit berawan
Kita mulai dengan matahari sedikit berawan pada lampu spiral. Dalam waktu 5 detik lampu spiral langsung menyala dengan terang. Waktu 5 detik lampu spiral langsung menyerap energi dari matahari dan langsung menyala agak redup. Sedikit terang, jadi redup lagi, mati lagi, dan berulang-ulang seperti itu karena ada awan sedang. Dan media penghasil energi yang terakhir yaitu kipas angin, masih dengan awan sedang. Dalam waktu 14 detik kipas angin akan perlahan bergerak dan menghasilkan energi angin. Energi matahari mulai menyebar, kemudian diserap oleh alat tata surya, kemudian diserap oleh kipas melalui kipas angin dan menggerakkan kipas angin secara perlahan. Kemudian masih dengan media yang sama, namun mataharinya ditutup oleh awan penuh. Jadi energi dari mataharinya tidak dapat tersalur kepada alat penyerap energi tata surya ini. Langsung saja kita mulai. Dari percobaan yang sudah saya lakukan sebelumnya, energi dari matahari atau tata surya tidak dapat diserap oleh alat buatan ini karena matahari tertutup oleh awan sehingga energi tidak dapat terserap. Dengan matahari yang tertutup awan penuh dengan media yang berbeda, kita coba percobaan selanjutnya yaitu lampu neon. Apakah akan menyala lampu neonnya? Nah, di sini energi mataharinya menghindari alat penyerap tata surya karena ditutupi oleh awan penuh. Jadi energi mataharinya tidak dapat diserap dan hasilnya lampu neon tidak dapat menyala. Selanjutnya penggunaan lampu spiral, namun mataharinya masih tertutup awan penuh. Kita lihat apakah lampu spiral pun akan menyala atau tidak. Nah, di sini energi mataharinya terpental karena ditutupi oleh awan penuh. Jadi energi mataharinya tidak dapat terserap oleh alat penyerap energi matahari. Jadi lampu spiralnya pun tidak dapat menyala. Selanjutnya penggunaan media penghasil energi dari kipas angin. Masih dengan awan tebal yang menutupi matahari, kita lihat apakah kipas anginnya pun dapat bergerak atau tidak. Nah, hal yang sama yang terjadi yaitu energi matahari tidak dapat terserap oleh alat penyerap matahari. Lihat, energi matahari yang dihasilkan matahari menyebar ke arah yang berlawanan, tidak menyebar. Jadi kipas tidak dapat bergerak seperti percobaan-percobaan sebelumnya. Percobaan terakhir dari perubahan energi ini yaitu penggunaan teko dengan kita panaskan dengan api besar dengan media air yang diletakkan di dalam gelas kimia dengan penggerak oleh generator. Kita mulai apakah airnya dapat mendidih dan menghasilkan energi uap. Dalam waktu berapa detik kita akan melihat energi uap yang dihasilkan oleh air. Nah, di sini uap air yang ada dalam teko membuat generator bergerak dan menyalurkan energinya ke dalam air dan menghasilkan energi uap dalam waktu 17 detik. Percobaan yang sama namun dengan media penghasil energi yang berbeda. Kita coba apakah lampu neon akan menyala. Nah, generator mulai bergerak menyalurkan energinya untuk lampu neon. Dalam waktu 16 detik lampu neon akan menyala terang, redup,
menyala terang dan redup seperti itu. Dan media yang ketiga yaitu lampu spiral. Kita coba apakah lampu spiral akan menyala seperti lampu neon atau sebaliknya. Generator mulai bergerak oleh uap dari air yang ada dalam teko dan menyalurkan energinya ke lampu spiral. Nah, lampu spiral mulai menyala dalam waktu 5 detik. Energi yang disalurkan oleh uap dari air di teko melalui generator. Kemudian percobaan yang terakhir yaitu penggunaan kipas angin. Apakah kipas anginnya akan bergerak seperti lampu neon, lampu spiral, dan air? Kita lihat energi uap yang dihasilkan oleh teko mulai menggerakkan generator, kemudian menyalurkan energinya ke kipas angin. Dalam waktu 11 detik kipas angin mulai berputar secara perlahan. Pada percobaan pertama ini hasil kesimpulannya pada percobaan kayuhan sepeda sedang yang menghasilkan perubahan yang sangat cepat. Pada percobaan sepeda dengan kecepatan sedang yang menghasilkan air cepat mendidih dan menguap, lampu neon menyala, lampu spiral menyala, dan kipas angin bergerak pada kecepatan sedang. Pada keran air yaitu pada kipas angin, pada kipas yang dapat menggerakkan kipas angin dalam 8 detik, sedangkan yang lainnya lebih dari 8 detik. Kemudian penggunaan energi matahari yang matahari tanpa awan yang menghasilkan perubahan pada air, lampu neon, lampu spiral, dan kipas angin secara cepat. Kemudian air pada teko yaitu pada lampu spiral membuat lampu spiral menyala dalam waktu 3 detik. Yang lainnya lebih dari 3 detik. Mungkin itu saja. Selanjutnya praktikum kedua yaitu bentuk-bentuk sifat benda. Di sini ada neon, argon, oksigen, dan air. Terdapat dalam 3 bentuk yaitu padat, cair, dan gas. Pertama kita melakukan percobaan pada neon dalam bentuk padat atau solid. Kemudian kita panaskan ke suhu paling tinggi. Apa yang akan terjadi? Nah, neon akan berubah menjadi sifat gas. Dia akan menjadi gas. Kemudian jika kita ubah ke suhu paling dingin, apa yang akan terjadi? Dalam bentuk padat tadi, setelah kita panaskan ke suhu paling tinggi dalam 3 detik, hal tersebut dapat menjadi gas dalam 3 detik. Nah, kalau yang solid ke suhu paling dingin, setelah jadi gas tadi berubah kembali menjadi padat dalam waktu 6 detik. Selanjutnya neon dalam bentuk cair. Neon dalam bentuk cair kita panaskan ke suhu paling tinggi, apa yang akan terjadi? Neon yang cair tadi pun berubah menjadi neon gas. Kemudian kita dinginkan ke suhu paling dingin, apa yang akan terjadi? Kita tunggu beberapa detik, dia akan berubah menjadi zat padat kembali seperti pada percobaan yang pertama. Dalam 6 detik dia berubah menjadi padat, dan cair berubah menjadi gas tadi dalam 3 detik. Neon gas, jika kita panaskan, kita lihat apa yang akan terjadi. Neon gas tetap menjadi neon gas. Kemudian jika kita dinginkan dalam berapa detik,
Dalam 23 detik neon gas berubah menjadi padat. Dan percobaan argon. Argon padat. Jika kita panaskan ke suhu paling tinggi, argon padat atau solid akan berubah menjadi gas dalam waktu 18 detik. Kemudian dengan suhu yang paling dingin, argon dalam waktu 10 detik argon gas tadi berubah menjadi padat kembali. Kemudian argon liquid atau argon cairan. Argon cair jika kita panaskan dalam waktu 5 detik saja, argon akan berubah menjadi gas. Kalau kita dinginkan, argon akan berubah menjadi padat kembali. Selanjutnya argon gas. Argon gas jika kita panaskan dalam waktu 10 detik, argon gas tetap menjadi argon gas. Jika kita dinginkan, argon gas akan berubah menjadi padat kembali. Dia akan bersatu kembali membentuk wujud padat. Kemudian oksigen dalam bentuk solid atau padat, jika kita panaskan akan berubah menjadi gas dalam waktu 11 detik. Dia akan menjadi gas. Kemudian kalau kita dinginkan dalam suhu paling dingin, oksigen akan berubah menjadi padat kembali. Kemudian oksigen dalam bentuk cairan. Dalam bentuk cairan, kita panaskan ke suhu paling tinggi. Apa yang akan terjadi? Dalam waktu 11 detik, oksigen cairan akan berubah menjadi gas. Jika kita dinginkan kembali, oksigen cairan akan berubah menjadi oksigen padat dalam waktu 28 detik. Kemudian yang terakhir, oksigen gas. Jika kita panaskan, oksigen gas akan tetap menjadi oksigen gas. Dalam waktu kurun 21 detik, oksigen gas tetap menjadi oksigen gas. Jika kita dinginkan ke suhu paling dingin, oksigen gas akan berubah menjadi oksigen padat kembali. Kita lihat satu persatu, dia akan turun menjadi memadat kembali. Air dalam bentuk padat. Jika kita panaskan dalam waktu 30 detik, air akan mencair atau mendidih. Jika kita dinginkan, air akan menjadi padat kembali atau dalam wujud semula. Kemudian air dalam bentuk cair. Jika kita panaskan ke suhu paling tinggi, air tetap menjadi cair dalam waktu 6 detik. Dia akan mendidih, kemudian
Dalam waktu 19 detik air akan menjadi gas atau menguap. Kemudian air dalam bentuk gas. Jika kita panaskan air dalam bentuk gas dalam waktu 19 detik, air tetap menjadi gas. Jika kita dinginkan, air akan kembali ke wujud semula atau tetap menjadi gas, dan pada akhirnya dia akan padat kembali. Kemudian air dalam bentuk gas. Jika kita panaskan air dalam bentuk gas dalam waktu 19 detik, air tetap menjadi gas. Jika kita dinginkan, air akan kembali ke wujud semula atau tetap menjadi gas, dan pada akhirnya dia akan padat kembali. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu yang paling cepat berubah bentuk menjadi cair, padat, gas, yaitu yang cair argon, kemudian yang padat neon, kemudian yang cair yaitu gas. Alasannya, sifat cair menyesuaikan wadahnya tetapi berbeda sedikit dengan volumenya. Yang padat, keadaan di mana molekul mempertahankan bentuk yang tetap dan volume. Dan gas, keadaan di mana molekul mengembang untuk menempati seluruh wadah dan volume masing-masing akan bertransisi langsung ke salah satu dari dua bagian molekul lainnya. Kemudian apabila tutup wadah ditekan hingga bagian dasar, maka molekul akan berhamburan. Itu dikarenakan tekanan yang terlalu besar dan tidak adanya ruang untuk molekul-molekul ini untuk menyebar, sehingga terjadinya ledakan atau akan berhamburan molekul-molekul yang mengalami tekanan yang sangat besar. Dan kesimpulannya, jika atom atau molekul neon, argon, oksigen, air dalam bentuk cair ataupun padat, jika dipanaskan akan berubah menjadi gas, dan jika didinginkan di suhu paling dingin akan berubah menjadi padat. Dan jika neon gas, argon gas, oksigen gas, dan air gas juga akan menjadi padat. Dan jika suatu atom atau molekul mengalami tekanan yang sangat besar, maka dia akan menghamburkan molekul-molekulnya karena tidak adanya ruang hampa untuk molekul atau atom itu bergerak. Baiklah, itu saja yang dapat Foni sampaikan. Lebih kurangnya Foni mohon maaf. Pada Allah Foni mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.